Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Kris dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal materi teks berita. Soal nomor 1. Informasi pokok yang terdapat dalam kutipan teks berita berikut adalah jawaban A. Kalimat ke-1 adalah kalimat yang memuat informasi pokok. Informasi di dalam kalimat ke-1 adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 Tawangsari yang mendapat banyak medali dalam Popda tingkat SMP MTS. Kalimat kedua berisi penjelasan jumlah perolehan medali. Kalimat ketiga menjelaskan asal medali. Kalimat keempat menjelaskan waktu pelaksanaan dan peserta Popda. Kalimat kelima menjelaskan jumlah cabang olahraga dalam Popda. Dan kalimat keenam menjelaskan cabang olahraga dalam Popda. Soal nomor 2. Unsur yang terdapat di dalam kutipan teks berita berikut adalah jawaban C. Teks tersebut memuat unsur siapa, apa, dan kapan. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Tawangsari merupakan unsur siapa. Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tingkat SMP MTS merupakan unsur apa. 10-15 Februari merupakan unsur kapan. Soal nomor 3. Pernyataan yang sesuai dengan kutipan berita berikut kecuali jawaban B. Para murid tetap bisa belajar bersama guru dan teman-temannya dengan bertatap muka secara langsung. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan teks karena para murid belajar bersama guru dan teman-temannya secara tidak langsung melalui video conference menggunakan aplikasi Zoom. Soal nomor 4. Simpulan yang tepat kutipan berita di atas adalah jawaban A. Informasi pokok paragraf ke-1 ialah Pemkab Sukoharjo meliburkan KBM jenjang TK sampai SMP sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, sehingga SMP Islam Al-Azhar 21 Solo Baru melaksanakan pembelajaran secara daring. Informasi pokok paragraf kedua adalah pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, Quizzes, dan Quizlet. Simpulan isinya memuat informasi SMP Islam Al-Azhar 21 Solo Baru, pembelajaran jarak jauh, dan Zoom, Google Classroom, Quizzes, dan Quizlet. Soal nomor 5. Kata video conference dan online merupakan kosakata asing. Penyerapan kedua kata tersebut ke dalam bahasa Indonesia adalah jawaban B. Video conference diserap menjadi konferensi video. Online diserap menjadi dalam jaringan yang disingkat daring. Soal nomor 6. Unsur yang tidak terdapat dalam kutipan teks berita berikut adalah jawaban D. Teks tersebut memuat unsur siapa, apa, di mana, dan kapan. Muhammad Atian Davi merupakan unsur siapa. IJSO atau International Junior Science Olympiad 2019 merupakan unsur apa. Doha, Qatar merupakan unsur di mana. 3-12 Desember 2019 merupakan unsur kapan. Sehingga unsur yang tidak terdapat dalam teks tersebut adalah unsur mengapa dan bagaimana. Soal nomor 7.
Kutipan teks berita berikut merupakan struktur. Jawaban A. Kepala berita. Teks tersebut memuat unsur siapa, apa, di mana, dan kapan. Muhammad Adhian Davi merupakan unsur siapa. IJSO atau International Junior Science Olympiad 2019 merupakan unsur apa? Doha Qatar merupakan unsur di mana? 3-12 Desember 2019 merupakan unsur kapan? Oleh karena itu, keempat unsur tersebut terdapat di dalam struktur kepala berita. Struktur teks berita terdiri atas kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita berisi unsur apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Struktur tubuh berita berisi unsur bagaimana. Dan ekor berita berisi informasi tambahan. Soal nomor 8. Kalimat tidak langsung berikut jika diubah menjadi kalimat langsung adalah? Jawaban A. Kalimat langsung ditandai dengan diawali dan diakhiri dengan tanda petik ganda, dengan nama penuturnya berada di luar tanda petik ganda tersebut. Pilihan B salah karena Bapak Ami Triyono mengatakan kepada Koordinator Kontingen Indonesia, padahal Koordinator Kontingen Indonesia adalah Bapak Ami Triyono sendiri. Jawaban C salah karena kalimat tidak menggunakan tanda petik ganda. Jawaban D salah karena kalimat Bapak Ami Triyono menyampaikan bahwa merupakan kalimat tidak langsung. Soal nomor 9. Konjungsi temporal terdapat pada kalimat nomor. Jawaban B, 2. Selanjutnya, dia menyampaikan bahwa para peserta yang meraih medali emas akan bertanding dalam World International Mathematical Olympiad atau WIMO di Tokyo pada akhir Desember 2019. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Konjungsi temporal ditandai dengan kata sejak, awalnya, akhirnya, sebelumnya, selanjutnya, berikutnya, lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Soal nomor 10. Kata tidak baku yang terdapat pada kutipan teks berita berikut adalah? Jawaban A. Tidak baku, himbauan. Baku, imbauan. Soal nomor 11. Fungsi teks berita ditunjukkan oleh nomor. Jawaban B, 1 dan 4. Teks berita berfungsi menyampaikan informasi suatu peristiwa atau kejadian kepada pembaca atau penonton. Pernyataan 1, informasi suatu peristiwa, sehingga merupakan teks berita. Pernyataan 2 berisi proses terjadinya sesuatu, sehingga merupakan teks eksplanasi. Pernyataan 3 berisi ajakan, sehingga merupakan fungsi teks persuasi. Pernyataan 4 berisi informasi suatu kejadian, sehingga merupakan fungsi dari teks berita. Pernyataan 5 berisi laporan hasil pengamatan, sehingga merupakan fungsi dari laporan hasil observasi. Soal nomor 12. Paragraf berikut yang merupakan kutipan teks berita adalah? Jawaban A. Kalimat berita menyampaikan informasi suatu peristiwa kepada pembaca yang memuat unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pilihan A menyampaikan peristiwa Indonesia juara umum ASEAN School Games atau ASG 2019. Pilihan B salah karena berisi ulasan novel yang merupakan teks ulasan.
Pilihan C salah karena berisi ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu, sehingga merupakan teks persuasi. Pilihan D salah karena berisi proses terjadinya banjir, sehingga merupakan teks eksplanasi. Soal nomor 13. Ciri teks berita ditunjukkan oleh nomor. Jawaban B, 1, 2, dan 4. Ciri teks berita faktual, berdasarkan kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Aktual, peristiwa yang disampaikan dalam berita baru saja atau sedang terjadi. Menggunakan kalimat sederhana, karena berita dikonsumsi oleh masyarakat umum dengan berbagai latar belakang. Bersifat fiksi dan menggunakan bahasa kiasan merupakan ciri teks sastra. Soal nomor 14. Kutipan teks berita berikut diawali dengan unsur. Jawaban D, mengapa? Demi mengurangi kemungkinan penyebaran virus COVID-19 di pusat pembelanjaan yang masih ramai seperti swalayan dan pasar tradisional merupakan unsur mengapa atau menjadi latar belakang dibuatnya tempat cuci tangan atau wastafel portable. Soal nomor 15. Makna kata portable dalam kutipan teks berikut adalah. Jawaban C, mudah dibawa. Soal nomor 16. Kesamaan informasi kedua teks berita berikut adalah. Jawaban C. Isi teks berita 1, siswa tetap mendapatkan ijazah meskipun UN ditiadakan. UN ditiadakan karena pandemi COVID-19. Isi teks berita 2, pemerintah perlu menerapkan standarisasi kelulusan yang mencakup sejumlah komponen akademis. UN ditiadakan karena pandemi COVID-19. Persamaan informasi kedua teks yaitu UN ditiadakan karena pandemi COVID-19. Soal nomor 17. Pernyataan yang tidak sesuai dengan kutipan teks berita di atas adalah. Jawaban C. Sebanyak 3.000 pohon ditanam di Taman Harmoni. Pernyataan yang sesuai dengan teks adalah sebanyak 1.000 pohon ditanam di Taman Harmoni. Soal nomor 18. Unsur yang tidak terdapat pada kutipan teks berita berikut adalah. Jawaban D, bagaimana? Unsur yang terdapat pada teks. Ratusan siswa SMP dan SMA, PT PLN, Yayasan Tuna Hijau merupakan unsur siapa? Menanam pohon merupakan unsur apa? Taman Harmoni Keputih merupakan unsur di mana? Selasa 5-6 merupakan unsur kapan? Untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan unsur mengapa? Unsur yang tidak terdapat pada teks adalah unsur bagaimana. Soal nomor 19. Kalimat tidak langsung pada kutipan teks berita berikut ditunjukkan oleh nomor. Jawaban C, 3. Koordinator kegiatan yang juga guru prakarya SMP Negeri 25 Kota Tangerang, Nani Anipah mengatakan bahwa acara penanaman pohon tersebut tidak lepas dari belum termanfaatkannya lahan kosong di area sekolah. Kalimat tidak langsung ditandai dengan penggunaan konjungsi bahwa. Soal nomor 20. Kalimat berikut yang mengandung konjungsi temporal adalah. Jawaban D.
Setelah latihan, Ahmad Wahyudin langsung membersihkan diri agar tidak jatuh sakit karena berlatih di tanah yang kotor. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Konjungsi temporal ditandai dengan kata sejak, awalnya, akhirnya, sebelumnya, selanjutnya, berikutnya, lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.